Velia lahir di San Antonio dan dia dibesarkan dalam keluarga Katolik bersama dengan kedua saudara perempuannya. Selepas SMA, Velia masuk kuliah dan mendapat gelar di bidang pendidikan. Dia digambarkan sebagai pribadi yang ceria, cantik, dan lincah. Dia menjadi seorang guru dan sangat dicintai murid-muridnya, dan dia berharap suatu saat kelak memiliki anaknya sendiri. Velia menikah dengan Jim. Pada 26 Mei 1993, sepulangnya dari kantor, Jim mencarinya di dalam rumah, tetapi tidak ada jawaban. Dia mencari di sekitar rumah dan mendapati Velia tergeletak di lorong rumah. Tubuhnya sudah kaku, yang menandakan dia sudah mati selama beberapa jam. Jim segera menelpon 911 dan tidak lama petugas polisi San Antonio tiba. Awalnya, polisi menduga Velia mengalami kecelakaan atau serangan jantung. Tetapi bukan itu masalahnya. Velia ditembak di bagian perut sebanyak 3 kali. Saat diperiksa, tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Jim mengatakan di masa lalu ada beberapa kasus pembobolan di sekitar kompleks apartemen. Tetapi di rumah Jim tidak ada barang berharga yang hilang. Polisi mulai menanyai Jim. Dia mengatakan sepanjang hari dia di luar rumah bermain golf. Ketika pulang, dia mendapati pintu dalam keadaan terbuka dan menjumpai istrinya tergeletak di lantai. Di dalam apartemen, polisi menemukan beberapa selongsong peluru berukuran 9 mm, satu di lemari dan satu di sofa. Begitu polisi mendapat surat perintah untuk menggeledah mobil Jim, mereka juga menemukan selongsong peluru 9 mm di sana dan tanda terima pembelian pistol. Jim pun dibawa ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut. Jim mengatakan masih akan membeli senjata itu, tetapi belum sempat melakukannya. Pihak toko membenarkan kalau senjata dalam kwitansi itu masih mereka pegang. Jim juga mengatakan dia menyimpan selongsong peluru yang ada di lemari dan mobilnya yang hendak diberikannya kepada saudaranya. Jim pun dibebaskan, tetapi polisi akan terus mengawasinya. Kembali ke TKP, polisi menyisir area kejadian untuk mencari saksi mata. Asisten manajer apartemen bernama Shelley mengatakan kepada polisi bahwa kantornya sempat menerima beberapa telepon anonim hari itu. Penelponnya adalah seorang wanita yang memberitahukan kalau lampu mobil Velia menyala. Shelley pun menelpon Velia, yang kemudian membuat Velia mendatangi kantor Shelley untuk berterima kasih, dan itulah untuk terakhir kalinya Shelley melihat Velia. Saat itu jam 10 pagi, dan Shelley mengatakan Velia tampak bersemangat. Tak lama kemudian, seorang wanita datang ke kantor untuk meminjam telepon. Seorang pesuruh di sana juga sempat melihat dia dan mengatakan wanita ini mengawasi apartemen Velia. Polisi juga menghubungi kepala sekolah tempat Velia mengajar dan dia mengatakan sekolah menerima pesan dari seorang wanita yang selalu menanyakan Velia. Saat Velia menjawab telepon, wanita itu memutuskannya. Polisi menerima telepon dari teman kantor Jim bernama Tina. Menurut Tina, Jim pernah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Minnie. Jim dan Minnie pernah bekerja di sebuah kantor surat kabar. Ketika Jim ditanya perihal perselingkuhannya, dia mengakuinya, tetapi dia yakin kalau Minnie tidak terlibat dalam kasus ini. Pada saat Minnie bertemu Jim, dia sudah menikah dan memiliki 2 anak.
Saat bekerja di kantor yang sama dengan Jim, pernikahannya sedang bermasalah, sehingga dia berselingkuh dengan Jim. Bahkan saat Minnie sudah pindah kerja, perselingkuhan itu masih berlanjut. Polisi menemui direktur Minnie. Pada hari kejadian, dia masuk kantor pukul 6.41, kemudian keluar, dan baru kembali ke kantor pukul 10.40. Sementara itu, pemeriksaan medis menunjukkan kalau Velia ditembak antara pukul 9 sampai 11 pagi. Polisi mendapat salinan foto ID kerja Minnie serta beberapa fotonya dari teman sekantornya. Pada 28 Mei, polisi menunjukkan beberapa foto wanita kepada Shelley, dan Shelley pun langsung memilih foto Minnie. Pada 1 Juni, saat Minnie berhasil ditemui di kantornya, dia pun mengakui perselingkuhannya dengan Jim. Minnie mengatakan pada hari penembakan itu, dia ada janji dengan dokter dan dia bahkan menunjukkan catatan dokter kepada polisi. Ketika ditanya keberadaannya di kompleks apartemen Velia dan ada saksi mata yang melihatnya, serta memilih fotonya dari sederet foto-foto yang ada, Minnie langsung marah, memaki polisi, dan berjalan meninggalkan ruangan. Setelah interview itu, polisi mendapat telepon dari teman Minnie yang bernama Perla. Menurut Perla, pada malam hari pembunuhan itu, Minnie menelponnya dan terdengar gugup. Ketika sampai di rumah Perla, Minnie mengatakan kejadian penembakan itu terjadi sekitar jam 10 pagi. Dari situlah polisi tahu kalau Minnie terlibat karena perkiraan waktu penembakan masih dirahasiakan oleh pihak kepolisian. Meskipun bukti-bukti tidak secara langsung mengarah kepada Minnie dan Jim, tetapi terus mengarah kepada keduanya. Seperti selongsong yang ditemukan di mobil Jim, serta catatan dokter Minnie yang ternyata palsu. Pada 30 Agustus 1993, Minnie ditangkap di tempat kerjanya. Detektif Daniel tidak mau menyerah begitu saja. Pada tahun 1995, keluarga Velia mengajukan Jim ke pengadilan atas polis asuransi jiwa Velia senilai $50.000. Padahal yang membayar adalah Velia yang berbagi dengan kedua orang tuanya. Ketika Jim ditanya kapan terakhir berjumpa dengan Minnie, Jim menjawab sudah bertahun-tahun tidak ketemu Minnie. Padahal faktanya, mereka berdua sudah menikah di Las Vegas dan Minnie sedang hamil 7 bulan saat itu. Pada Februari 2000, Jim diadili. Pengacaranya mengklaim harus menunjukkan lebih banyak bukti. Juri tidak setuju dan Jim dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada Juli 2000, Minnie diadili. Shelley bersaksi bahwa Minnie adalah wanita yang dilihatnya pada hari pembunuhan itu. Pengacara Minnie mengatakan bahwa penuntutan tidak boleh hanya mengandalkan satu saksi saja. 7 hari kemudian, pembatalan sidang diumumkan. Juri telah berunding selama 16 jam dan ada 2 penolakan. Minnie kembali diadili pada Mei 2001. Kali ini dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. Minnie juga harus membayar denda sebesar $10.000. Pada 2005, keyakinan Jim dibatalkan karena alasan kesalahan percobaan. Jim pun diadili kembali dan sekali lagi dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sampai saat ini, senjata pembunuhan itu tidak pernah ditemukan. Minnie hanya mengatakan kalau dia memang memiliki senjata 9 mm
dan senjata itu adalah senjata milik Jim.